Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Ikti masih di pelajaran IPS. Kita lanjutkan dari materi yang sebelumnya tentang kehidupan Hindu-Buddha di Indonesia. Sekarang materi yang akan kita pelajari yaitu tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Nah, sebelum kita masuk ke materi, yuk sama-sama kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kalian boleh siapkan juga buku paketnya ya. Yang pertama yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam. Sumber sejarah utama tentang Kutai adalah prasasti yang disebut Yupa. Yupa adalah tugu batu yang bertulis sebagai prasasti. Raja Mulawarman dikatakan sebagai raja terbesar di Kutai. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara terletak tidak jauh dari pantai utara Jawa Barat. Tarumanegara kira-kira berada di Sungai Citarum dan Sungai Cisadane. Sumber sejarah utama tentang Kerajaan Tarumanegara adalah berita Tiongkok dan 7 buah prasasti. Kerajaan Tarumanegara mulai berkembang pada abad ke-5 Masehi. Rajanya yang sangat terkenal adalah Purnawarman. Yang ketiga, Kerajaan Kaling. Kerajaan ini diperkirakan terletak di Jawa Tengah. Sumber sejarah Kerajaan Kaling adalah berita Tiongkok, yaitu berita dari dinasti Tang. Sumber lain adalah prasasti Tukmas di lereng Gunung Merbabu. Raja yang paling terkenal dari Kerajaan Kaling adalah seorang raja wanita yang bernama Ratu Sima. 4. Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram kuno merupakan salah satu kerajaan tertua yang terletak di Jawa Tengah. Ibu kota kerajaan Mataram kuno berada di Medang Kamulan. Sumber utama dari kerajaan ini adalah prasasti Canggal. Prasasti Canggal berhuruf Palawa dan berbahasa Sangsekerta. Dalam prasasti itu antara lain dijelaskan tentang asal-usul Sanjaya, yaitu raja dari kerajaan Mataram kuno. Yang kelima, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berada di pantai timur Sumatera. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya berasal dari 2 sumber, yaitu prasasti dan berita dari Tiongkok. Prasasti dari Kerajaan Sriwijaya ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Melayu kuno. Kerajaan Sriwijaya mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sriwijaya dalam perkembangannya berperan sebagai kerajaan maritim dan pusat agama Buddha. Sriwijaya mendapat julukan sebagai negara nasional pertama. Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh Dapunta Hyang. Yang keenam yaitu kekuasaan Wangsa Isyana di Jawa Timur. Setelah berhasil memindahkan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, Empu Sindok membentuk keluarga baru yang dinamakan Wangsa Isyana. Empu Sindok mendirikan kerajaan sekaligus sebagai raja pertama. Sumber yang dapat digunakan untuk mengetahui kekuasaan Wangsa Isyana berupa berita asing dan prasasti. Berita asing itu berasal dari India dan Tiongkok. Sumber yang berupa prasasti adalah prasasti dari Empu Sindok dan prasasti Kalkuta. Yang ketujuh ada Kerajaan Bali. Kerajaan Bali merupakan kerajaan Hindu yang dipimpin oleh Wangsa Warmadewa. Berita yang cukup tua tentang Pulau Bali adalah prasasti yang berangka tahun 881 Masehi. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Bali kuno. Ada juga prasasti yang tertulis dalam bahasa Sangsekerta. Yang kedelapan ada Kerajaan Kediri. Raja pertama Kerajaan Kediri adalah Jayawarsa.
Kehidupan rakyat Kediri sangat teratur. Mata pencaharian masyarakatnya adalah bertani dan berdagang. Hasil seni Kerajaan Kediri ditandai dengan kemajuan di bidang seni sastra. Yang kesembilan ada Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok. Pusat pemerintahannya di Singasari, dekat Malang. Ken Arok adalah seorang tokoh yang ambisius dan haus kekuasaan. Ia memperoleh kekuasaan dengan tipu muslihat. Dan yang terakhir, yang ke-10 ada Kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan puncak keemasan kerajaan Hindu-Buddha. Raja-raja yang memerintah kerajaan Majapahit: 1. Raden Wijaya, 2. Jayanegara, 3. Tribhuwanwa Tunggadewi, 4. Hayam Wuruk. Pertanian dan perdagangan merupakan mata pencaharian pokok. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, karya sastra juga mengalami kemajuan. Tahun 1365 telah disusun Kitab Negara Kertagama oleh Empu Prapanca. Oke teman-teman, lumayan banyak ya materinya. Alhamdulillah kita sudah mempelajari beberapa kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Semoga banyak manfaatnya yang bisa kalian ketahui dan bisa bermanfaat ilmunya. Oke, kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.